Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini, kata Ziyan dengan senyum dingin, tangannya membentuk segel dan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya akhirnya membentuk naga emas besar yang melebarkan mulutnya dan dalam sekejap menelan semua kabut hitam. Suku naga kuno, seru Hung Jian mengerutkan keningnya saat melihat naga emas besar yang muncul. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan jaring api membungkus jiwa Sun Yuan setelah Ziyan muncul dan memblokir Hung Jian. Suhu tinggi yang memancar dari jaring api menyebabkan Sun Yuan mengeluarkan pekikan yang menyedihkan sebelum jiwanya melesat dan mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan melihat wajah Sun Yuan yang dipenuhi kebencian sebelum menyusutkan penghalang api dan melemparkannya ke dalam botol giok. Wajah Hung Jian nampak dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa setelah menyaksikan Xiaoyan menyegel jiwa Sun Yuan, namun dia hanya bisa menahan amarahnya. Bagaimanapun Dou Sheng bintang 4 di depannya bisa dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Tidak disangka kau berhubungan dengan suku naga kuno, namun, sekte jiwa bukanlah tempat yang bisa seenaknya diubah menjadi pertumpahan darah semaumu, kata Hung Jian dengan dingin. Pada saat yang sama, token giok perak muncul di tangannya dan menghancurkannya. Seketika itu juga fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat. Tetapi Hung Jian tertegun ketika menemukan bahwa terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial dihancurkan, energi spasial hanya berfluktuasi sesaat sebelum perlahan menghilang. Saya telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi tempat ini, tidak akan ada riak spasial yang dapat dipancarkan, karena itu kau tidak akan dapat memanggil bala bantuan apapun, kata Ziyan tersenyum mengejek menyebabkan wajah Hung Jian nampak berkedut saat mendengar itu. Sekte jiwa telah mengejarku dan guruku selama bertahun-tahun, sekarang saatnya membayar hutang itu. Tenang, aku akan menghancurkan sekte jiwa satu persatu, kata Xiaoyan dengan niat membunuh melonjak di matanya. Kau jangan senang dulu, meskipun klan Hun tidak dapat menyerangmu karena kesepakatan antara klan kuno, namun perjanjian tersebut tidak akan lama lagi habis. Pada saat itu klan Xiao dan aliansi Istana Langit akan kami hancurkan. Kau akan menemukan bahwa klan Hun jauh melebihi apa yang kau pikirkan, kata Hung Jian tersenyum dingin saat matanya melihat ruang yang telah hancur. Bahkan setengah dari bangunan hitam besar telah runtuh dan sejumlah besar ahli sekte jiwa telah tewas. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan menyebar dari tubuhnya sebelum dia menghilang. Xiaoyan menatap tajam ke tempat Hung Jian melarikan diri dan mengerutkan keningnya. Meskipun agak sulit untuk mengalahkannya, aku juga tidak dapat menghentikannya jika dia memilih untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, kata Ziyan merasa sedikit tidak berdaya. Lupakan, tidak masalah jika dia kabur, cepat atau lambat kita akan membalasnya, kata Xiaoyan mengangguk. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia sedikit tersenyum. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan api jantung laut itu adalah keuntungan besar. Selain itu mereka bahkan telah menghancurkan cabang sekte jiwa. Sekte jiwa pasti tidak akan bisa dengan mudah menerimanya. Kamu juga harus menghabisi orang yang tersisa, jangan biarkan salah satu dari mereka untuk melarikan diri, kata Xiaoyan melirik para ahli sekte jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat Xiaoyi dan King Lin mengejar sebelum mengalihkan matanya ke medan pertempuran antara Yolao dan Guyo. Saat ini Guyo tengah terdesak, bahkan docinya menjadi sedikit lemah. Perhatikan Guyo, jangan biarkan iblis tua itu kabur, kata Xiaoyan. Ziyan mengangguk, sosoknya yang cantik bergerak dan bergegas ke depan saat menjadi naga besar yang menyerang dan membunuh banyak ahli sekte jiwa. Xiaoyan melihat ruang besar di bawah dan mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya sebelum dengan kejam menebas ruang besar menyebabkan pilar api raksasa seketika meletus dan membelah bangunan besar itu hingga mengungkapkan banyak rantai hitam yang melilit beberapa kelompok jiwa yang tergantung di ujung rantai. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar bergerak saat melihat ribuan tubuh spiritual yang tergantung di ujung rantai. Para bajingan dari sekte jiwa ini benar-benar menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan, pikir Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya dan angin tajam bertiup dan menghancurkan banyak rantai membuat jiwa-jiwa itu membuka mata mereka dan menyapu sekelilingnya sebelum fluktuasi spiritual yang sangat menggembirakan dipancarkan dari wajah mereka. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Kalian semua harus pergi, jangan biarkan sekte jiwa menangkap kalian lagi, kata Xiaoyan.
Banyak jiwa membungkuk ke Xiaoyan sebelum melesat ke langit dan menyerbu keluar dari penghalang dengan cara yang gila-gilaan menuju ke dunia luar. Xiaoyan baru saja akan berbalik ketika matanya tiba-tiba melihat ke ruangan yang runtuh saat dia samar merasakan fluktuasi aneh dari dalamnya. Dia ragu sejenak sebelum perlahan mendarat dan dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim terbang pilar batu besar. Xiaoyan dengan cepat menggali lebih dalam dari reruntuhan terbelah yang mengungkapkan lubang dalam. Ada cahaya besar yang tergantung di dalam lubang, bagian luarnya terpasang pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Kelompok cahaya ini adalah sesuatu yang telah terbentuk dari jiwa-jiwa itu sebelumnya. Apa ini? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya saat melihat cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam kelompok cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni. Itu adalah inti jiwa, kata Yao Lao yang muncul di belakang Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan melihat Yao Lao turun dari langit. Iblis tua Guyo itu dengan cepat dihabisi setelah Xian turun tangan. Inti jiwa, seru Xiaoyan tertegun. Inti jiwa adalah energi paling misterius dan paling murni di benua Doqi. Energi jiwa yang begitu besar ini membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Kelompok cahaya jiwa ini seharusnya telah disembunyikan di cabang manusia ini selama bertahun-tahun, kata Yao Lao dengan ekspresi sedikit rumit. 1 juta jiwa? Seru Xiaoyan tercengang. Aku ingin tahu apa yang direncanakan oleh Sekte Jiwa dengan mengumpulkan begitu banyak jiwa, kata Xiaoyan mengerutkan keningnya. Menyerap inti jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki inti jiwa dalam jumlah yang sangat besar, dia mungkin bisa melangkah ke Doudi yang legendaris. Kata Yao Lao, apakah maksud Guru Klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka ke Doudi? Jadi ini alasan mengapa mereka menangkap banyak jiwa untuk mengambil inti jiwa mereka? Tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. Itu mungkin masalahnya. Ketika aku ditangkap Sekte Jiwa saat itu, mereka memintaku untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Dari tebakanku, itu pasti terkait dengan inti jiwa ini, kata Yao Lao sambil mengusap janggutnya. Apa yang mereka rencanakan sebenarnya? Gumam Xiaoyan mengerutkan keningnya. Dia pernah bertemu dengan iblis tua Hung Quan yang kekuatannya telah mencapai setengah langkah di kelas Doudi. Dari apa yang dikatakannya, bahkan jika jiwanya mencapai setengah langkah dari kelas Doudi, namun dia tidak akan bisa mencapai kelas Doudi. Mungkinkah hal yang dia sebutkan hilang di dunia ini adalah kunci untuk memecahkan misteri ini, dan itu adalah inti jiwa? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya. Apa yang harus kita lakukan dengan inti jiwa ini? Tanya Xiaoyan. Karena kamu sudah menemukannya, tidak ada alasan untuk meninggalkannya, kamu harus menerimanya. Tingkat kesadaran spiritualmu saat ini berada di tingkat langit lanjutan, masih ada cara untuk menembus ke tingkat jiwa langit yang sempurna. Ini pasti akan membantumu untuk merebut api lotus iblis, kata Yao Lao dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk, dia menoleh dan melihat ke inti jiwa yang dibungkus cahaya spiritual. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan rantai sebelum perlahan menyentuh inti jiwa seraya berkata, aku akan membalaskan dendam kalian. Xiaoyan bisa merasakan banyak sinyal saat dia mengatakan itu, sepertinya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan, tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya, hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa yang tersisa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memurnikan jiwa ini. Jika seseorang menyerapnya secara acak, mereka akan menjadi gila. Namun satu kalimat dari Xiaoyan tampaknya diam-diam telah menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini dan bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang telah dibentuk oleh inti jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit orang-orang yang telah membunuh mereka. Mereka yang beruntung akan memiliki hak untuk mendapatkan jiwa spiritual apapun di benua ini. Sepertinya kamu dan inti jiwa ini cocok satu sama lain, kata Yao Lao tanpa sadar tersenyum setelah melihat Xiaoyan menggunakan satu kalimat untuk menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi di dalam inti jiwa. Xiaoyan tersenyum getir. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan inti jiwa ke dalam cincin penyimpanannya sebelum melihat sekelilingnya. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa dari Sekte Jiwa semuanya telah terbunuh. Ayo pergi, kata Xiaoyan berbalik dan bergegas keluar dari pegunungan. Yao Lao dan lainnya di belakangnya dengan cepat mengikuti. Sekitar 10 menit setelah kelompok Xiaoyan pergi,
Ruang di gunung yang jaraknya cukup dekat mulai berfluktuasi ketika Hung Jian muncul dan memasuki reruntuhan ruangan. Ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali. Kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Inti jiwa yang telah dikumpulkan cabang sekte jiwa dengan susah payah selama 100 tahun telah diambil oleh bocah itu. Jika kabar ini sampai ke klan, bahkan aku akan dihukum berat, gumam Hung Jian dengan ekspresinya menjadi pucat. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain ketua, tidak ada yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan karena membiarkan harimau tumbuh, pikir Hung Jian menggelengkan kepalanya. Api lotus iblis akan turun di dunia ini dalam 2 bulan. Ketua pasti akan terlibat saat itu. Jika klan dapat memperoleh api lotus iblis, klan akan dapat melompati rencana ke depan. Ini akan bisa membantu mengganti kerugian dari kehancuran manhole ini. Xiaoyan, tunggu saja, klan Hun pasti akan membalas dendam, pikir Hung Jian mengatupkan giginya. Ruang di sekitarnya berfluktuasi saat tubuhnya perlahan menghilang. Di atas gunung di alam bintang nampak Xiaoyan duduk bersila di atas batu besar. Ada sekelompok cahaya inti jiwa menyilaukan mengambang di depannya. Xiaoyan melihat inti jiwa di depannya dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Segera dia merasakan kekuatan yang luas dan kuat yang terkandung di dalam inti jiwa. Dia membuka mulutnya dan gumpalan api jantung laut yang telah dimurnikan melayang keluar sebelum berubah menjadi api yang membungkus inti jiwa. Suhu tinggi secara bertahap meresap ke dalam inti jiwa dan mulai mendidih. Ada uap hitam yang sangat samar yang dipancarkan darinya sebelum dengan cepat menghilang. Xiaoyan mengangkat alisnya saat melihat uap hitam ini. Dia bisa merasakan pikiran yang sangat lemah di dalamnya yang telah dimasukkan oleh para ahli sekte jiwa. Jika dia menyerap sulur hitam ini ke dalam jiwanya, itu akan berakhir dengan luka yang parah. Xiaoyan melambaikan tangannya dan nyala api melonjak menghilangkan semua uap hitam yang tersembunyi, dan akhirnya cahaya inti jiwa menjadi lebih jernih yang tampak seperti ilusi. Perbaikan ini berlanjut selama setengah jam sebelum Xiaoyan perlahan menyebarkan nyala api dan melihat inti jiwa seperti kristal di depannya sebelum tangannya membentuk segel saat kekuatan spiritualnya melonjak dari dahinya, akhirnya berubah menjadi sosok ilusi dirinya yang duduk di depan cahaya inti jiwa dan melebarkan mulutnya saat kekuatan hisap melonjak darinya. Gugus cahaya jiwa bergetar setelah kekuatan hisap ini muncul. Inti jiwa yang luar biasa murni melayang di sekitar tubuh Xiaoyan sebelum mengalir ke sekujur tubuhnya menyebabkan permukaan jiwa Xiaoyan mulai membentuk lapisan seperti kristal misterius saat dia mulai menyerap lebih banyak inti jiwa. Gugus cahaya jiwa perlahan berfluktuasi dan gelombang suara yang jelas berbicara saat inti jiwa murni mengalir ke dalam jiwanya menyebabkan lapisan kristal misterius mulai muncul di permukaan jiwanya, membuat jiwanya memadat tampak seperti sosoknya yang sebenarnya. Dengan lebih banyak inti jiwa yang diserap, riak gelombang melingkar mulai terbentuk di tengah dan berfluktuasi membawa tekanan yang tidak biasa yang dengan cepat dirasakan oleh banyak ahli paviliun bintang jatuh. Banyak ahli bergegas dan mereka tiba-tiba merasa kepala mereka menjadi pusing ketika mereka mencapai jarak 10.000 kaki dari gunung tempat Xiaoyan berada. Beberapa dari mereka tidak bisa menjaga tubuh mereka tetap stabil dan turun dari langit dan segera mundur. Keterkejutan melonjak di mata mereka saat mereka melihat ke arah gunung yang berfluktuasi dengan kuat. Kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar menjadi menakutkan. Gumam kelompok Yolao yang juga muncul di langit saat mata mereka menatap gunung yang jauh dengan ekspresi tertegun. Spiritual jiwa langit yang sempurna. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak seseorang di menara pil kecil telah mencapai kondisi ini. Anda benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Prestasi Xiaoyan cukup untuk mempermalukan generasi muda dari klan Yao dan bahkan beberapa iblis tua mereka, kata Guozi sedikit iri saat dia menatap ke arah gunung yang berfluktuasi. Spiritualnya tetap berada di jiwa langit selama 100 tahun, namun dia belum dapat menyentuh jiwa langit yang sempurna, pikir Guozi menghela napas. Yolao sedikit tersenyum, ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di dalam matanya. Kemampuan Xiaoyan untuk mencapai tahap jiwa langit yang sempurna telah melebihi harapannya. Klan Yao, begitu aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mendatangi kalian bersama Xiaoyan. Aku harus memastikan bahwa nama orang tuaku akan terukir di peti batu klan. Ini adalah janji yang kuberikan pada mereka saat-saat itu, pikir Yolao melihat ke langit barat yang jauh.
Aku ingin tahu berapa lama Xiaoyan akan berlatih kali ini. Api lotus iblis akan segera muncul. Sekte jiwa sepertinya mulai bergerak, kata Feng Zunze di belakang Yolao. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang kita hanya menunggu dia melakukan terobosan. Selain itu, keluarkan perintah tidak ada yang diizinkan memasuki area dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiaoyan, kata Yolao sedikit tersenyum. Dimengerti, jawab para panatua pavilion segera menanggapi. Hari terus berlalu di tengah pelatihan yang tenang ini dengan fluktuasi spiritual yang terus menyebar tumbuh lebih kuat hampir di seluruh alam bintang, bahkan beberapa ahli hanya bisa menyerah terbang dengan wajah pahit dan hanya bisa menahan tekanan spiritual yang menekan punggung mereka dengan memilih untuk berlari di tanah. Kelompok Yolao juga tak berdaya menghadapi tekanan, bahkan mereka hampir tidak bisa menahan tekanan spiritual itu dan tidak memiliki banyak kekuatan tersisa untuk membantu yang lain. Selain itu, tekanan semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk pelatihan lain bagi murid pavilion bintang jatuh. Dengan sikap Yolao dan ahli lainnya seperti itu, para murid pavilion bintang jatuh akhirnya menanggung tekanan spiritual yang pahit selama sebulan penuh. Meskipun tekanan spiritual ini menyebabkan banyak murid merasa sangat buruk, mereka merasakan kekuatan spiritual mereka tumbuh secara samar-samar setelah secara bertahap terbiasa dengan tekanan tersebut. Hal itu menyebabkan banyak murid merasa terkejut setelah menemukan kesempatan tak terduga untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka. Banyak murid bahkan mulai mencoba berjalan perlahan ke arah gunung tempat Xiaoyan hanya untuk mencari tekanan demi mengalami kekuatan spiritual mereka yang mulai melonjak. Setelah gelombang pertama murid merasakan manfaatnya, semakin banyak murid mulai mengikuti jejak mereka. Dalam sekejap, seluruh alam bintang sekali lagi menjadi ramai ketika ribuan murid pavilion bintang jatuh perlahan berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung tempat Xiaoyan berada seolah mereka tengah menjalani pelatihan khusus. Bahkan kelompok Yolao tercengang oleh situasi keadaan alam bintang, tak disangka Xiaoyan akan menyebabkan keributan besar. Suasana aneh di alam bintang ini berlanjut selama sekitar 50 hari, baru setelah itu perlahan menghilang ketika tekanan spiritual mulai berkurang. Ekspresi kelompok Yolao berangsur menjadi serius setelah tekanan spiritual mulai berkurang. Apakah Xiaoyan akan segera bangun? Gumam kelompok Yolao saat mereka merasakan riak yang sangat kuat berkumpul jauh di dalam pegunungan. 2 hari lagi berlalu sementara kelompok Yolao menunggu. Sementara Xiaoyan duduk di puncak gunung, ada sosok manusia mirip seperti Xiaoyan yang ditutupi oleh lapisan kristal misterius di depannya dengan inti jiwa yang sangat murni perlahan melayang darinya. Sosok kristal manusia Xiaoyan yang duduk diam seperti patung akhirnya membuka mulutnya dan kekuatan hisap melonjak saat menghisap inti jiwa dan memasuki mulutnya yang menyebabkan tubuh kristal Xiaoyan tiba-tiba bergetar dan cahaya menyilaukan muncul dari tubuhnya yang nampak berfluktuasi menyapu ke segala arah seperti badai sampai awan gelap menutupi langit. Sungguh fluktuasi spiritual yang menakutkan, seru kelompok Yolao mengungkapkan ekspresi serius saat mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit. Yolao juga nampak begitu tertegun saat merasakan kekuatan spiritual jiwa langit yang sempurna. Sekarang, hanya dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saja, dia bisa melawan Dou Sheng bintang 2, kata Guozi tersenyum seraya mengusap jenggotnya. Kejutan juga muncul di mata Ziyan, meskipun tubuh fisik naga kuno sangat kuat, tetapi kekuatan spiritual mereka sangat lemah. Bahkan seseorang yang sekuat dia masih merasa sedikit terguncang oleh fluktuasi spiritual seperti itu. Jika seseorang maju ke Doudi yang legendaris, jiwanya tidak akan bisa dihancurkan, bahkan jika jiwanya dihancurkan dengan paksa, benih jiwa yang tersisa secara bertahap akan berkumpul bersama memungkinkan seorang Doudi untuk dilahirkan kembali. Jiwa langit sempurna ini mungkin lebih rendah dari Doudi, tapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan oleh jiwa langit tingkat lanjut, kata Yolao seraya mengusap jenggotnya. Begitu jiwa seseorang mencapai jiwa langit yang sempurna, dia akan bisa memisahkan jiwanya dan bekerja sama saat bertarung. Kerjasama antara keduanya tidak ada bandingannya, kekuatannya juga akan melonjak berkali-kali lipat, kata Guozi tersenyum. Sementara semua orang tertegun, kekuatan spiritual yang tak terlihat diam-diam beriak dari awan tebal seperti gelombang air. Seluruh alam bintang telah tercermin dalam pikiran Xiaoyan. Saat ini dia bisa merasakan fluktuasi emosional sekecil apapun dari semua orang di alam bintang dan juga menyadari pikiran banyak orang hanya melalui fluktuasi emosional ini.
Apakah ini adalah spiritual jiwa langit yang sempurna? Pikir Xiaoyan tercengang saat merasakan kekuatan spiritualnya sangat berbeda di masa lalu. Jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Dengan menggerakkan pikirannya, fluktuasi spiritual tak terlihat menyebar dan sekejap telah mencapai alam bintang sebelum menyebar secepat kilat. Dalam waktu singkat, banyak kejadian dalam radius 500 km dari paviliun bintang tercermin ke dalam pikirannya. Dia bahkan bertemu dengan beberapa jiwa yang kuat di sepanjang jalan dan bahkan mampu merasakan beberapa jiwa dari dalam pegunungan. Dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak ahli tersembunyi, pikir Xiaoyan saat fluktuasi spiritualnya menyebar dengan cepat. Xiaoyan baru hendak menarik spiritualnya ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Pikirannya bergerak dan fluktuasi spiritual menuju ke arah yang telah menggerakkan jiwanya dan dalam waktu singkat jiwa Xiaoyan telah mencapai tempat tertentu yang dipenuhi dengan pegunungan dan perbukitan. Ada perasaan yang sangat terdistorsi di udara di atasnya. Cahaya putih samar-samar merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Rasa sakit membakar yang sangat kuat tiba-tiba terpancar dari dalam jiwanya ketika fluktuasi spiritual menyentuh cahaya putih. Apa ini? Pikir Xiaoyan saat rasa sakit yang tiba-tiba ini dipancarkan dari jiwanya. Sementara Xiaoyan merasa terkejut, gugus cahaya misterius di benaknya, yang telah diperoleh dari peta kuno api lotus iblis berguncang dengan keras pada saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut saat dia melihat ruang terdistorsi di udara. Ini adalah tempat lokasi di mana api lotus iblis akan turun, pikir Xiaoyan terkejut. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar sementara Xiaoyan sedang melihat ruang terdistorsi dengan kejutan besar di dalam hatinya. Fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang kosong dan bertabrakan keras dengan fluktuasi spiritualnya menyebabkannya merasa agak pusing. Reaksi Xiaoyan cukup cepat. Dia pulih seketika setelah mengalami serangan itu dan dengan cepat menyusutkan jiwanya, karena penyerang dapat menyebabkan dia pusing. Jelas bahwa kekuatan spiritual pihak lain tidak lebih lemah darinya. Apa kamu adalah Xiaoyan dari klan Xiao itu? Kata suara bergemuruh yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang saya? Kata Xiaoyan sambil memancarkan fluktuasi spiritualnya. Tampaknya inti jiwa yang dikumpulkan oleh Manhole telah ditelan olehmu. Jika tidak mustahil bagimu untuk mencapai jiwa langit yang sempurna, kamu telah menyebabkan sekte jiwa gagal berkali-kali, kata sosok misterius itu. Kau adalah kepala sekte jiwa, kata Xiaoyan saat kilatan dingin melintas di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.